Baik anak-anak, selamat pagi. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ketua kelasnya mana? Ketua kelas? Sekretaris? Wakilnya mana? Coba wakilnya. Wakil ketua kelasnya? Sekretaris atau wakil ketua kelas? Wakilnya siapa? Halo, anak-anak, wakil ketua kelasnya siapa? Anak-anak, sekretarisnya siapa? Siapa? Oke, baik, atau Rediani ya. Bapak minta tolong sama Rediani untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Selayaknya kita umat beragama, mari kita melakukan doa sebelum pembelajaran agar apa yang kita harapkan dalam pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik ya, dapat bermanfaat dengan baik. Untuk Rediani silakan dipimpin doa untuk teman-temannya. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rediani ya, luar biasa sekali, kamu anak hebat. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut, apa kabar kalian semuanya? Apa kabarnya semuanya? Sehat ya? Anak-anak hebat semuanya sehat. Oke, baik ya. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Semoga semua dalam keadaan sehat. Semua dalam lindungan Tuhan. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita lanjut, Bapak akan melakukan absensi dulu ya. Yang namanya Bapak sebutkan, silakan angkat tangannya bilang hadir ya. Sekali lagi, Bapak akan melakukan absensi. Yang namanya Bapak sebutkan, yang namanya Bapak sebutkan, angkat tangan dan bilang, katakan hadir. Paham ya? Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Oke, kita mulai ya. Ahmad Abdullah. Ahmad Abdullah hadir. Jadi dari aku sendiri. Ahmad Abdullah hadir. Karena madu asli itu dia Artinya belum hadir ya. Di Gede Bayu Pratama Wirawan Pandi hadir. makanya madu memang tidak ada ilahan pun. Di Ketut Cakrawira Adinata hadir. Di Ketut Cakra Adiwiranata absen 4. Di Nyoman Trisuka Ardana hadir. Di Nyoman Trisuka Ardana hadir ya. Oke, hadir ya. Absen 5. Adek Agus Wiratama. Adek Agus Wiratama hadir. Belum hadir ya. Dimas Kaiko, coba mikrofonnya dimatikan. Mikrofonnya dimatikan. Ya, mikrofon kamu tolong dinonaktifkan. Ya, bagus. Lanjut nomor absen 6 ya, Kadek Ananta Darmawan. Kadek Ananta Darmawan hadir? Oke, tidak ya. Mungkin ada yang tahu kenapa tidak hadir? Tidak tahu, Pak. Oke, jadi Bapak kasih tanpa keterangan di sini ya. Oke, lanjut.
Absen 7 Kadek Devon Wijaya. Kadek Devon Wijaya hadir? Enggak, Pak. Oh, padahal dia tadi paling semangat paginya ya. Nomor absen 8 Kadek Dwi Sudiatmika hadir? Iya, Pak. Oke, hadir ya. Lanjut. Kadek Putri Sekar Manik. Kadek Putri Sekar Manik hadir? Hadir, Pak. Oke, bagus ya. Perhatikan lagi, lanjut berikutnya. Kadek Toti Dana Darmawan hadir? Kadek Toti Dana Darmawan. Oke, nanti Bapak isi keterangan dulu ya. Oke, lanjut. Absen 11 siapa? Absen 11? Siapa absen 11? Siapa? Oke. Ya. Lanjut. Ketut Dimas Kaiko Tarukan. Dimas. Saya, Pak. Hadir, Pak. Oke, bagus. Oke, siap, bagus ya. Ketut Rani Wikan Kusuma. Ketut Rani Wikan Kusuma hadir? Hadir? Oke, sepertinya belum hadir ya. Ini Komang Putri Trisia hadir? Komang Putri Trisia? Belum ya. Komang Redianitri Cahyani. Komang Tegar Suwanteng Jaya. Komang Tegar Suwanteng Jaya. Belum hadir ya. Komang Triana Dewi. Hadir. Oke, bagus. Komang Triana Dewi. Kamera dinyalakan semuanya ya. Pati Gustananta Arya Praditya. Saya, Pak. Gustananta. Oke, bagus. Ini Kadek Artika Rahayu Wijaya. Oke, bagus. Ini Komang Sheila Triana. Hadir, Pak. Oke, bagus. Nilo Gede Ariska Putri. Hadir, Pak. Oke, bagus. Absen 22 siapa? Dia tidak bisa daring sepertinya ya. Oke, absen 23 lanjut. Putu Devika Damayanti. Hadir, Pak. Oke, bagus. Putu Didit Praseta Praditya. Oke, bagus. Putu Eka Chandra Mahayani. Ya, Pak. Oke, bagus. Putu Gede Wiranesa Diputra. Wiranesa Diputra belum hadir sepertinya ya. Putu Gita Antari. Putu Gita Antari hadir? Belum hadir. Pri Nur Fajrina. Saya, Pak. Oke, bagus. Ori biasanya ini paling rajin ini ya. Randi Adelino Sareses. Randi Adelino Sareses hadir? Belum hadir sepertinya. Yang terakhir Nilo Putu Widi Sari Astuti. Belum hadir? Belum hadir ya. Oke, baik anak-anak. Kita sudah melakukan absensi ya. Bapak memastikan tempat duduk kalian semua dalam posisi nyaman dulu. Silakan diatur dulu tempat duduknya agar selama mengikuti pembelajaran ini anak-anak semuanya bisa mengikuti dengan baik. Silakan yang masih duduknya miring kanan, miring kiri, silakan diposisikan agar tempat duduknya nyaman ya. Cari posisi senyaman mungkin. Sudah ya? Sudah anak-anak?
Sudah, Pak. Oke, bagus. Ini paling semangat biasanya nih si Kori sama si siapa ini? Fitri suka Adnyanan ya. Paling semangat. Oke, baik anak-anak hebat semuanya. Agar jiwa nasionalisme kita semakin tinggi, semakin kokoh, jiwa patriotisme kita semakin kuat. Sebelum pembelajaran kita akan mengisi dengan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Untuk yang memimpin kita menyanyikan lagu wajib, Rediani ya. Rediani siap ya? Rediani, bisa dengar suara Bapak? Oke. Perhatikan anak-anak, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ya. Kita semuanya nyanyi, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, Radiani silakan dipimpin lagunya. Garuda Ya, semuanya nyanyi. Nyalakan mikrofonnya boleh. Patriot proklamasi sedia berkorban Pancasila dasar negara kita di bangsa maju. Oke, terima kasih ya anak hebat ya. Sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Kenapa kita menyanyikan lagu wajib nasional? Agar jiwa nasionalisme kita semakin terpupuk ya, semakin kuat, semakin erat ya, sehingga kita sebagai warga negara memiliki rasa nasionalisme yang tinggi ya, untuk menciptakan apa? Ya, persatuan dan kesatuan yang semakin kompak dan utuh ya. Oke, baik anak-anak. Bapak inginkan fokus kalian terjaga dengan baik. Bapak inginkan kalian dapat mengikuti pembelajaran, fokus kalian biar terlatih. Kita akan neuroscience ya, kita akan melakukan peregangan agar syaraf-syaraf kalian yang tegang itu bisa rileks kembali ya. Gerakannya cukup simpel ya. Ikuti gerakan Bapak ya. Nanti Bapak akan berikan gerakan yang sedikit bisa meregangkan otot-otot kalian yang agak sedikit kaku ya. Gerakannya tinggal tangan ke depan, belakang, goyang sedikit tangannya ya. Gua ulang sekali lagi ya. Tangan ke depan, belakang, ke belakang, goyang sedikit tangannya. Paham ya? Oke, boleh kita mulai ya. Ya, sebentar. Ini masih ada trouble sedikit. Ya, depan tangannya semuanya. Ke belakang. Putar sedikit. Depan. Sambil senyum ya, depan, belakang. Goyang sedikit tangannya. Depan sekali lagi, ulang. Depan, belakang. Goyang sedikit. Oke, sudah pas, mantap. Oke, baik anak-anak hebat semuanya, sudah rileks ya, sudah fokus ya. Oke, baik anak-anak hebat semuanya. Adapun pembelajaran kita minggu sebelumnya, mungkin ada yang masih ingat. Kita pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang norma ya, definisi norma, pengertian norma, macam-macam norma. Mungkin ada yang tahu, angkat tangannya, apa itu norma, pengertian norma? Ya, Radiani silakan anak hebat. Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan itu mengikat setiap orang. Semua orang di area harus menaati norma yang berlaku di balik itu. Terdapat nilai yang menjadi landasan tingkah laku manusia. Sehingga norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur
masyarakat. Sedangkan nilai merupakan unsur dalam unsur kejiwaan yang Oke, bagus sekali Radiani, anak hebat ya. Jadi sudah memahami betul. Jadi menurut Radiani itu norma itu merupakan kaidah ya, kaidah atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku dan pola kehidupan yang ada di masyarakat. Oke, bagus ya. Luar biasa sekali Radiani. Tepuk tangan untuk Radiani. Oke, lanjut berikutnya anak-anak. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam norma. Mungkin ada yang masih ingat macam-macam norma? Saya Pak. Selain Radiani, macam-macam norma apa saja? Yang lain? Macam-macam norma? Ya, Putri ya, silakan Putri. Nyalakan dulu mikrofonnya. Mikrofonnya di on. Ya, Putri. Putri kok keluar? Iya, bisa dibantu Didit. Dedek, ya Dedek, ya silakan Dek. Macam-macam norma. Ada norma apa saja? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam norma. Ayo Dedek, disebutkan. Ada norma apa saja? Yang lain bantu? Triani ya? Oke, coba Triani. Ya, coba kasih kesempatan Triani dulu. Ayo silakan Triani. Ada norma keselamatan, norma hukum. Oke, bagus ya. Jadi macam-macam norma itu ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum ya. Oke, luar biasa sekali. Berarti anak-anak hebat semuanya sudah menguasai apa yang Bapak kita pelajari minggu sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya. Oke, baik anak-anak hebat semuanya. Bapak pastikan dulu kuota kalian semuanya masih banyak ya. Sinyalnya bagus ya. Bagus ya. Oke, sinyalnya bagus, kuotanya masih terjaga agar kita bisa mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik ya. Oke, baik anak-anak hebat semuanya. Sebelum kita mulai, kita lanjut ke pembelajaran. Bapak inginkan ada kesepakatan kelas dulu ya. Ada kesepakatan kelas ya yang kita harus sepakati dari awal sampai akhir nanti pembelajaran berakhir ya. Kesepakatan kelasnya adalah yang mau berbicara silakan nyalakan mikrofonnya. Yang tidak berbicara silakan mikrofonnya dinonaktifkan. Ya, itu yang pertama, kelas yang pertama ya. Sepakat ya? Oke. Yang kedua, kamera harus nyala atau on cam. Ya, jadi kamera semuanya dinyalakan, diaktifkan kamera semuanya. Ya, sudah ya. Kamera dinyalakan semuanya agar Bapak bisa melihat ekspresi kalian, Bapak bisa melihat pakaian kalian, ya. Kalian ganteng dan cantik semuanya biar kelihatan mukanya ya. Tampilannya, pakaiannya juga biar kelihatan. Wajahnya yang fresh, wajahnya yang ganteng, wajahnya yang cantik biar kelihatan semuanya. Ya, itu kesepakatan yang kedua, on cam atau kamera nyala ya. Kesepakatan yang ketiga adalah pada saat anak-anak mau berbicara, silakan ada di tampilan layar anak-anak itu lambang atau gambar tangan. Silakan pencet itu, lambaikan tangan seperti ini ya. Pencet itu artinya kalian mau berbicara. Ya. Paham ya? Oke, itu kesepakatan yang ketiga. Lanjut berikutnya kesepakatan yang keempat. Jika anak-anak hendak ke belakang atau mau mengambil sesuatu, silakan
izin. Ya, izinnya di sana ada pesan, ya. Ada message di sana, ada pesan. Silakan kalian ketik di sana. Silakan kalian ketik mau ke belakang, Pak izin mau ke belakang, Pak izin mau ngambil buku, Pak izin mau ngambil alat tulis. Jadi ketik di sana ya. Di screen kalian, di layar kalian ada di sana. Paham ya? Oke, itu kesepakatan kelas. Bisa disepakati anak-anak hebat semuanya? Oke, bisa ya. Luar biasa. Kalian memang hebat semuanya. Oke, baik anak-anak. Bapak izin untuk share screen. Bapak akan bagikan layar. Silakan nanti kalian disimak ya. Jadi model pembelajaran kita hari ini adalah PBL ya, Problem Based Learning. Jadi kalian nanti akan Bapak bentuk menjadi beberapa kelompok. Silakan nanti bagi diri kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kita akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning ya. Paham ya? Oke, izin untuk Bapak bagikan. Ya, belum ya, sabar. Jadi kalian memang luar biasa sekali ya. Mohon bersabar. Yang masih nyala mikrofonnya tolong dinonaktifkan. Bapak akan membagikan slide. Cok berat kemarin. Bisa share screen. Mohon bersabar anak-anak ya. Mohon bersabar. Slide-nya sedang menuju layar anak-anak semuanya. Oke, sudah semuanya ya. Bisa kalian lihat? Bisa nampak? Di layar kalian masing-masing sudah nampak? Pak. Sudah nampak? Tidak ada, Pak. Belum, Pak. Ya, masih dalam perjalanan mungkin ya. Di layar Bapak sudah nampak. Ya, Pak. Ya, mohon bersabar mungkin karena kendala jaringan. Sudah ya? Ada yang sudah bisa melihat? Ada yang sudah bisa melihat anak-anak? Belum, Pak. Ya. Mohon bersabar. Sudah ya? Oke, bagus sekali anak-anak hebat semuanya. Nah, baik anak-anak hebat semuanya. Di tampilan di layar kalian hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, bisa dilihat dalam layar kalian masing-masing ya. Ya, hari ini kita akan belajar perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak hebat semuanya, masih fokus dengan layar atau slide yang Bapak tampilkan. Oke, adapun peta konsepnya ya. Sudah tampak peta konsep di layar kalian? Sudah, Pak. Bagus, anak-anak hebat semuanya luar biasa sekali. Baik, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu bisa diamin aja kayak ini. Besar kali. Diamin aja. Baik anak-anak hebat semuanya. Masih kecil tampilannya ya. Nanti
Sudah semuanya bisa lihat tampilan slide-nya? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, bagus ya. Bapak akan menyampaikan terkait dengan materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu bisa kita lihat dalam yang pertama dalam lingkungan keluarga ya. Dalam lingkungan keluarga, lanjut lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, yang terakhir adalah lingkungan bangsa dan negara ya. Jadi itu peta konsepnya, silakan anak-anak hebat semuanya disimak baik-baik. Siapkan juga alat tulisnya ya. Anak-anak hebat semuanya bisa misalnya ada materi atau yang kurang dipahami atau yang perlu dicatat, silakan dicatat agar bisa dipelajari di rumah masing-masing ya. Baik anak-anak hebat semuanya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kita kali ini adalah setelah membaca materi dari bahan ajar, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Lanjut berikutnya, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati gambar di PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, anak-anak hebat semuanya. Lanjut berikutnya. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyusun hasil telaah perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lanjut berikutnya, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, jadi anak-anak nanti akan menyusun hasil laporan ya. Kemudian anak-anak akan menyajikan melalui presentasi. Ya, setelah nanti anak-anak menyusun laporan, lanjut berikutnya kalian semuanya akan menyajikan atau presentasi ya melalui kelompok kalian masing-masing ya. Nanti akan dibagi kelompok. Oke, baik anak-anak hebat semuanya. Masih fokus ya, masih semangat ya. Ya. Bagus ya. Di layar kalian sudah tampak gambarnya? Sudah. Oke, bagus ya. Bagus sekali. Silakan. Yang bisa silakan angkat tangannya. Gambar 1 itu apa? Yang bisa? Ya. Sebutkan nama lengkapnya siapa? Putri Cakarmani. Oke, bagus Putri, silakan. Kalian Putri amati gambar 1. Itu gambar apa? Silakan. Gambar hilang orang tua yang sedang berpamitan kepada orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Oke, bagus sekali, luar biasa sekali ya. Jadi itu adalah gambar dua orang anak ya sedang berpamitan kepada orang tuanya, ya, ayah dan ibunya untuk berangkat ke sekolah. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Yang lain? Ada yang mau berpendapat? Di gambar 1 itu ada apa? Oke, jadi di gambar 1 itu memperlihatkan atau menunjukkan bahwa ya itu perilaku yang sesuai dengan norma ya, norma kesopanan. Jadi dua orang anak sedang bersalaman atau sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ya, itu karena dia membawa tas, jadi pasti dia berangkat ke sekolah. Ya, oke, bagus ya. Lanjut kita ke gambar 2. Ya, di gambar 2 itu apa yang bisa kalian sampaikan? Angkat tangannya, sebutkan namanya siapa? Ya, oke, silakan. Oke, bagus sekali ya. Jadi gambar 2 itu peserta didik atau siswa-siswa ya sedang bersalaman atau sebelum masuk kelas dia cium tangan ya, dia meminta
doa restu ya, agar dalam mengikuti pembelajaran bisa berjalan dengan baik ya. Oke, bagus sekali ya. Itu adalah contoh perilaku yang sesuai dengan norma ya dalam lingkungan sekolah. Bagus sekali anak-anak hebat semuanya ya. Lanjut kita ke gambar 3. Di gambar 3 itu ada apa? Ya, angkat tangannya dulu ya, sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi. Yang mau angkat tangan, setelah dipersilakan baru. Ya. Siapa? Saya, Pak. Ya, siapa duluan tadi? Ya, yang cewek duluan, silakan. Ya, cewek tadi siapa duluan? Silakan. Ya. Ya, yang cewek tadi siapa duluan itu? Saya. Ya. Oke, gambar 3 itu apa yang bisa kalian simak? Apa yang bisa kalian analisis? Bergotong royong. Yang sedang membersihkan lingkungan. Oke. Ya, jadi gambar 3 itu memperlihatkan bahwa ada sekumpulan orang yang sedang melakukan pekerjaan ya. Pekerjaannya itu adalah membersihkan tempat umum ya. Itu sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu bagus sekali kita lakukan di rumah kita, di lingkungan masyarakat kita ya. Kita saling bantu-membantu, tolong-menolong ya. Oke. Baik anak-anak hebat semuanya, luar biasa sekali. Anak-anak sudah mampu mengidentifikasi gambar, menganalisis gambar sesuai dengan permasalahan dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ya. Baik anak-anak hebat semuanya, di slide sudah tampak, di layar kalian sudah tampak slide yang baru? Sudah. Oke, bagus ya. Baik sekali anak-anak hebat semuanya, Bapak sampaikan kembali ya, perilaku sesuai norma di lingkungan keluarga. Ya. Yang pertama itu contohnya adalah ya mentaati aturan dalam keluarga. Jadi kita sebagai anak wajib ya untuk mematuhi aturan yang ada dalam keluarga kita masing-masing ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalian tidak diperkenankan untuk pulang larut malam ya. Contohnya lain lagi, tidak boleh bermain sampai larut malam. Contohnya ya. Kemudian yang kedua itu mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, di rumah kalian mungkin sudah dibagi-bagi tugasnya ya, masing-masing anak itu sudah membagi tugasnya masing-masing. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang sembahyang ya. Jadi mengerjakan pekerjaan rumah itu adalah contoh perilaku sesuai norma di lingkungan keluarga. Lanjut berikutnya, menjaga nama baik keluarga. Ya, menjaga nama baik keluarga itu ya wajib ya, agar nama keluarga kita tidak tercemar, tidak tercoreng ya. Contohnya, tidak boleh melakukan hal yang kurang baik. Contohnya berkelahi, ya, saling mengejek dengan teman, ya, saling ribut dengan teman, itu tidak boleh ya. Jadi perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan keluarga itu contohnya tadi ya, mentaati aturan dalam keluarga, mengerjakan pekerjaan rumah, menjaga nama baik keluarga ya. Lanjut berikutnya, perilaku sesuai norma di lingkungan sekolah ya. Yang pertama itu mungkin contohnya adalah menjaga nama baik sekolah. Nah ini ya yang paling penting ya, tidak boleh kalian mencemarkan nama baik sekolah ya. Contohnya, kalian masih menggunakan pakaian sekolah, tapi kalian pulang sekolahnya keluyuran, kelayapan, tidak jelas di jalanan ya, di tempat umum. Itu adalah mencoreng nama baik sekolah ya. Jadi tidak boleh kalian lakukan. Berikutnya, memakai seragam sesuai ketentuan. Ya, di sekolah itu sudah jelas ada ketentuan dalam kalian menggunakan seragam sekolah. Ya, tidak boleh menggunakan kaos kaki yang bukan dari sekolah ya, tidak boleh menggunakan baju atau seragam yang dicoret-coret ya. Tuh.
Lanjut berikutnya, mentaati aturan sekolah. Nah, di sekolah ini sudah jelas ada aturannya. Contohnya, rambut tidak boleh panjang, ya, tepat waktu sesuai dengan jam pembelajaran, ya. Jadi tidak boleh kalian terlambat, tidak boleh kalian melanggar aturan sekolah, ya. Karena itu bertentangan dengan perilaku sesuai norma di lingkungan sekolah. Jadi kalian harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan aturan sekolah. Ya, oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Kalau sudah paham, lanjut berikutnya, perilaku sesuai norma di lingkungan masyarakat. Ya, lingkungan masyarakat ya. Contohnya itu adalah kerja bakti, ya, kerja bakti seperti gambar 3 tadi ya, melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat, ya. Lanjut, membantu tetangga. Nah, misalnya seperti pandemi sekarang ini, misalnya kalian punya tetangga yang kesusahan, ya, bisa kalian bantu ya. Itu contoh perilaku sesuai norma di lingkungan masyarakat. Kita harus saling membantu antar tetangga ya. Lanjut berikutnya, mengikuti adat istiadat. Nah, aturan di masyarakat atau adat istiadat, kita harus berperilaku mematuhi ya adat istiadat. Contohnya, adat istiadat misalnya ada di tempat ibadah ya, sedang melakukan upacara. Kalian juga harus mengikuti dengan baik ya. Tidak boleh kalian tidak mengikuti. Jadi itu adalah perilaku sesuai norma di lingkungan masyarakat ya. Contohnya mengikuti adat istiadat yang ada di tempat tinggal kalian. Oke, paham ya? Lanjut berikutnya. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Mungkin kalian bisa dilihat di sana. Contoh yang pertama adalah membayar pajak. Nah, ini wajib ya bagi wajib pajak yang sudah kena wajib pajak. Jadi wajib membayar pajak. Karena pajak itu akan dikembalikan ke masyarakat juga, ke rakyat juga ya. Misalnya pajak kendaraan yang orang tua kalian bayar kepada pemerintah, kepada negara, itu akan dikembalikan lagi melalui pembangunan ya. Bisa untuk memperbaiki jalan ya, membuat fasilitas umum ya. Jadi seperti itu anak-anak hebat semuanya ya. Lanjut berikutnya, tidak main hakim sendiri. Nah, ini yang sering terjadi ya di masyarakat ya, di lingkungan kita ya. Tidak boleh main hakim sendiri. Jadi jika kalian menemukan misalnya sesuatu yang buruk dilakukan oleh orang lain, tidak boleh kalian langsung main gebuk ya, tidak boleh kalian langsung menghajar. Ya, kita harus menyerahkannya, kita harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib ya. Jadi itu sudah ada petugasnya, sudah ada aturannya ya, tidak boleh kita main hakim sendiri. Lanjut berikutnya, contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah mentaati peraturan. Nah, ini jelas ya, warga negara yang baik. Contohnya PKN itu adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mengajarkan kita bagaimana kita menjadi pribadi atau warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu adalah warga negara yang mentaati peraturan. Paham ya? Paham anak-anak semuanya? Paham. Ya. Nah, hebat semuanya, sudah memahami perilaku sesuai norma di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara ya. Anak-anak hebat semuanya, kita akan bentuk kelompok. Contoh nama kelompoknya, kita akan ganti nama kelompoknya. Kelompok satu itu kita kasih nama kelompok Pancasila. Ya, kelompok Pancasila. Ya, kelompok Pancasila itu nomor absen 1 sampai 10. Paham ya? Nomor absen 1 sampai 10 itu yang pertama ada Ahmad Abdullah, Gede Bayu Pratama Wirawan, Ketut Cakrawira Adinata, Nyoman Trisuka Ardana, Kadek Agus Wiratama,
Kadek Ananta Darmawan, Kadek Devon Wijaya, Kadek Dwi Sudiatmika, Kadek Putri Sekar Manik, Kadek Toti Dana Darmawan. Nah, itu adalah kelompok Pancasila ya. Sudah paham anak-anak? Ya, Pak. Oke, kelompok Pancasila Ya, itu Pak. absen 1 sampai 10. Nah, lanjut berikutnya kelompok 2 kita namai dengan kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi kelompok yang kedua itu kita namai dengan kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Paham ya? Ya, kelompok 2 itu absen 11 sampai dengan 30. Ya, absen 11 sampai 30. Absen itu ada Ketut Dimas Kaiko Tarukan, Ketut Rani Wikan Kusuma, Mi Komang Putri Trisia, Komang Redian Nitri Cahyani, Komang Tegar Suanteng Jaya, Komang Triani Dewi, Made Gustananta Arya Praditya, Ni Kadek Artika Rahayu Wijaya, Ni Komang Sela Triana Pradnyaswari. Nah, itu adalah kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Ya, paham ya anak-anak hebat semuanya ya? Paham, Pak. Oke, baik, itu adalah kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut berikutnya, absen 21 sampai dengan 31. Ya, 21 sampai 31 itu kita namai dengan kelompok apa kira-kira yang baik, yang bagus untuk kelompok 3 ini. Kelompok apa namanya? Kelompok 1 itu Pancasila, kelompok 2 itu Undang-Undang Dasar 1945, kelompok 3 itu kita namai dengan kelompok apa kira-kira yang bagus? Kelompok norma ya, karena kita belajar norma, kita pakai kelompok norma. Oke, jadi kelompok 3 itu kelompok norma. Anggotanya adalah Nilo Gede Ariska Putri Maharani, Putu Devika Damayanti Kurniawan, Putu Didit Praseta Praditya, Putu Eva Chandra Mahayani, Putu Gede Wiraneta Diputra, Putu Gita Antari, Putu Satya Purwantara, Kori Nur Fajriah, Randi Adelino Sareses, Nilo Putu Gidi Sari Astuti. Nah, itu kelompok norma ya. Absen 21 sampai dengan 31. Sudah paham untuk kelompok norma? Sudah ya? Ya, Pak. Ya, Bapak ulang ya. Kelompok 1 itu adalah kelompok Pancasila namanya. Absen 1 sampai 10. Ya. Lanjut berikutnya adalah kelompok 2. Namanya adalah kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Ya, anggotanya adalah nomor absen 11 sampai 20. Lanjut berikutnya kelompok 3 namanya adalah kelompok norma. Absen 21 sampai dengan 31. Paham semua anak-anak hebat ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke, sekali. Biasa sekali anak-anak hebat semuanya. Lanjut berikutnya. Ya. Sudah tampak di slide kalian, di layar kalian? Sudah? Sudah, Pak. Terus ya. Sudah, Pak. Ya. Petunjuk kerja sekarang ya. Tadi sudah kita bagi kelompoknya. Ya, kelompok sudah kita bagi. Bapak sekarang akan menyampaikan petunjuk kerja atau cara kerja kalian nantinya ya. Perhatikan. Perhatikan yang pertama itu amati gambar dengan seksama. Nanti akan Bapak tayangkan gambar ya. Bapak akan menampilkan gambar. Silakan anak-anak nanti analisis gambarnya. Ya, analisis apa yang bisa anak-anak analisis dari permasalahan yang Bapak tampilkan nanti. Yang kedua, analisis apa yang kalian temukan pada gambar tersebut. Ya, jadi analisis apa yang kalian temukan pada gambar tersebut. Ya. Lanjut yang ketiga, susunlah hasil diskusi dengan anggota kelompoknya. Jadi nanti silakan ditunjuk ya satu nama kelompoknya ya, satu nama ketua kelompoknya yang akan presentasi nanti. Ya.
dari kelompok Pancasila, kelompok Undang-Undang Dasar 1945, kelompok Norma. Silakan tunjuk nanti yang akan mewakili sebagai ketua kelompok yang akan menampilkan hasil analisisnya, hasil kerja kelompoknya ya. Yang ketiga itu susun hasil diskusi dengan anggota kelompoknya. Jadi kalian silakan susun hasil diskusinya ya dengan anggota kelompok masing-masing. Kelompok Pancasila, kelompok Undang-Undang Dasar 1945, kelompok Norma ya. Lanjut berikutnya, presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran. Dari kelompok Pancasila, kelompok Undang-Undang Dasar 1945, kelompok Norma akan bergiliran melakukan presentasi. Ya, paham anak-anak hebat semuanya? Paham, Pak. Bagus ya. Silakan untuk kelompok Pancasila. Siapa ketua kelompoknya? Silakan disepakati dulu. Kelompok Pancasila? Putri. Oke, boleh ya Putri ya. Kelompok Pancasila itu Putri sebagai ketua kelompoknya. Kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Putri. Kelompok Undang-Undang Dasar 1945 siapa ketua kelompoknya? Siapa? Ayo. Kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang mau menjadi ketua kelompoknya? Ada Ketut Dimas Kaiko Tarukan, ada Ketut Ranjuikan, Nikomang Putri Tristianti. Siapa? Ada Radian Nitri, Radian Nitri ya? Iya, Pak. Radian Nitri, kelompok Undang-Undang Dasar. Lanjut berikutnya kelompok Norma. Siapa mau jadi ketua kelompoknya? Kelompok Norma. Kelompok Norma itu ada Nilo Gede Ariska Putri Maharani, ada Putu Devika Darmayanti Kurniawan, ada Putu Didit Praseta Praditya. Siapa mau jadi ketua kelompoknya? Siapa? Kori ya, Kori Nur Fajriah ya. Kori bisa dengar? Pak, saya ada tamu, Pak. Kori bisa dengar? Bentar, Pak. Siapa? Kelompok Norma? Kelompok Norma? Bisa? Kori bisa? Kori? Bisa dengar suara Bapak? Gita ada? Gita Antari ada? Gita Antari? Tidak, Pak. Eka Chandra Mahayani ada? Ada, Pak. Ya. Jadi ketua kelompok ya, Chandra Mahayani ya. Ya, jadi Bapak bacakan ulang ya. Kelompok Pancasila itu ketua kelompoknya adalah Putri. Kelompok Undang-Undang Dasar 1945 itu ketuanya Radianitri. Kelompok Norma itu ketuanya adalah Chandra Mahayani. Sudah ya? Bisa disepakati ya? Oke, bagus ya. Oke, jadi masing-masing kelompok itu silakan nanti diskusikan ya apa gambar yang Bapak tampilkan ya. Silakan koordinasi, silakan kerjasama dengan kelompoknya. Kelompok Pancasila itu ketua kelompoknya adalah Putri. Kelompok Undang-Undang Dasar 1945 itu ketua kelompoknya ada Radianitri. Kelompok Norma itu adalah ketuanya Chandra Mahayani. Paham ya? Oke, sudah siap anak-anak? Anak-anak hebat, sudah siap semuanya? Nah, di tampilan kalian sudah tampak ya. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Silakan. Untuk gambar 1 itu adalah kelompok 1 Pancasila. Silakan dianalisis gambarnya. Kelompok Undang-Undang Dasar 1945 itu menganalisis gambar 2. Kelompok Norma itu akan menganalisis gambar 3. Ya. Jadi kelompoknya Putri itu menganalisis gambar 1. Ya. Kelompoknya Radianitri akan menganalisis gambar 2. Ya.
Dan kelompoknya Chandra Mahayani akan menganalisis gambar 3. Ya, paham ya? Oke, silakan dianalisis. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, silakan. Nanti kalian bisa kontak-kontakan lewat chat WhatsApp ya. Kalau di WhatsApp grupnya juga silakan boleh. Ya, kontak-kontakan silakan kalian berpendapat di sana. Nanti dicatat oleh ketua kelompoknya masing-masing. Boleh chat pribadi, boleh WhatsApp grupnya juga silakan. Ya. Oke, silakan Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk bisa menganalisis gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 1 itu dianalisis oleh kelompok Pancasila. Ketuanya adalah Putri. Gambar 2 itu dianalisis oleh kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Itu ketuanya Radianitri. Kelompok 3 itu akan dianalisis oleh kelompok Norma. Ketuanya adalah Chandra Mahayani. Ya, oke. Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh kalian tanyakan ke Bapak ya. Oke, silakan. Kak, saya mau tahu. Iya. Dari kelompok apa? Dari kelompok 3. Ya, kelompok Norma ya. Oke, silakan. Kita boleh membuat grup setiap kelompok supaya semua bisa berdiskusi. Oke, boleh, silakan. Bagus sekali ya. Silakan, boleh dibuatkan grup kelompoknya boleh. Nanti ini akan dipakai terus ya. Silakan dibuat grup. Silakan, bisa nanti kalian diskusikan dulu di WhatsApp grupnya, kemudian kalian nanti catat, buatkan laporan, nanti kalian presentasikan. Oke, silakan, bagus sekali. Pertanyaan dari kelompok Norma ya. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, sambil kalian berdiskusi, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang kalian pahami, boleh tanyakan ya. Boleh kalian tanyakan langsung. Kelompok Pancasila ada masalah? Kelompoknya Putri gimana? Lancar ya, tidak ada masalah ya. Kelompoknya Radianitri. Kelompoknya Radianitri, kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Lancar ya. Oke, bagus. Kelompok Norma, Chandra Mahayani. Lancar ya. Oke. Silakan, seperti masukan dari kelompok Norma, kelompoknya Chandra Mahayani, bisa kalian buatkan grup WhatsApp dulu ya, untuk kalian bisa berdiskusi. Kemudian kalian buat laporan, kemudian yang terakhir kalian bisa presentasikan dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Nanti kelompok ini akan kita gunakan terus ya selama pembelajaran PKN. Menteri Prakarya, ini di suku bangsa, tahun 8, kita selalu jadi situ dinasti Jawa. Ini prakarya tentang buah segar, itu norma bangsa. Gambar 1 itu kelompok Pancasila, kelompoknya Putri. Gambar 2 itu kelompoknya
Radianitri, kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Kelompok 3 atau kelompok norma itu menganalisis gambar 3. Itu ketua kelompoknya adalah Chandra Mahayani, ya. Jadi silakan analisis masing-masing permasalahan yang ada pada slide yang Bapak tampilkan, ya. Jika anak-anak menemui permasalahan, menemui kendala, silakan anak-anak bisa tanyakan, ya. Oh, ini juga. Itu bahasa Inggris, IPS. IPS itu bahasa Inggris. Ini juga, misalnya kembali ya, ukur tes. Kalau bahasa Indonesia. Bagaimana kelompok Pancasila? Ada masalah? Kelompok Pancasila, kelompoknya Putri, masih lancar, ya? Ya Pak. Oke, bagus. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Kelompok Undang-Undang Dasar 1945, kelompoknya Radianitri, bagaimana? Lancar? Kelompok Undang-Undang Dasar lancar, ya? Lancar, ya? Tidak ada masalah, ya? Tidak ada masalah. Oke, bagus. Kelompok norma, kelompoknya Chandra Mahayani. Kelompoknya Chandra Mahayani, kelompok norma. Analisis gambar 3. Lancar, ya? Ketua kelompok ini. Kenapa? Ya. Jadi masing-masing kelompok ini menganalisis gambar, ya. Menganalisis itu adalah anak-anak melihat atau menyimak gambarnya, gambar apa yang terjadi, permasalahan apa yang terjadi, kemudian berikan solusinya, ya, berikan solusinya agar permasalahan itu tidak terjadi lagi. Ya, jadi yang pertama kalian analisis itu merupakan gambar apa, itu merupakan permasalahan apa, ya. Kemudian kalian carikan solusinya, carikan alternatif pemecahan masalahnya seperti apa, agar permasalahan itu tidak terulang kembali, agar tidak terjadi lagi. Ya, begitu juga gambar 2 dan gambar 3, ya. Kalian analisis gambarnya, gambar apa yang kalian lihat itu, ya. Kemudian kalian carikan pemecahan masalahnya, kalian carikan solusinya. Solusi apa yang bisa kalian berikan agar permasalahan tersebut tidak terjadi atau tidak terulang kembali, ya, sehingga perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari itu bisa terwujud, bisa terlaksana dengan baik, sehingga timbul keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Jadi gambar 1, gambar 2, gambar 3 itu akan dianalisis masing-masing kelompoknya, ya. Bapak ulang sekali lagi, itu gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 itu masing-masing kelompok, ya. Tugas anak-anak menganalisis permasalahan yang terjadi pada gambar tersebut. Kemudian anak-anak bisa mencarikan alternatif solusi atau jalan keluarnya atau pemecahan masalahnya, ya. Gambar 1 itu dianalisis oleh kelompok Pancasila, ketuanya adalah Putri. Gambar 2 itu kelompok Undang-Undang Dasar 1945, ketuanya adalah Radianitri. Gambar 3 itu
dianalisis oleh kelompok Norma. Ketuanya adalah Chandra Mahayani, ya. Nggak jalannya harus tahu jam berapa. Nah, kalau udah karena pakai permasalahan anak-anak? Kelompok Pancasila gimana? Lancar? Kelompok Pancasila? Kelompoknya Putri? Lancar ya? Kelompok Undang-Undang Dasar 1945, kelompoknya Redianitri? Lancar ya? Kelompok Norma, kelompoknya Chandra Mulyani, lancar ya? Oke, waktunya lagi 5 menit ya. Waktunya lagi 5 menit, silakan manfaatkan dengan baik waktunya. Jadi anak-anak menganalisis gambar masing-masing ya. Gambar 1 oleh kelompok kelompok Pancasila. Silakan analisis gambarnya, permasalahan apa yang terjadi, mengapa permasalahan itu bisa terjadi, kemudian carikan solusinya atau pemecahan masalahnya. Sama juga dengan gambar 2 ya, kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Silakan dianalisis gambarnya, kemudian mengapa permasalahan itu bisa terjadi, kemudian kalian carikan solusi alternatif penyelesaian masalahnya ya. Begitu juga dengan gambar 3, dianalisis oleh kelompok Norma, ketuanya adalah Chandra Mahayani. Analisis gambar 3, gambar apa yang bisa kalian analisis tersebut, kemudian mengapa permasalahan itu bisa terjadi, kemudian carikan solusi pemecahan masalahnya, alternatif pemecahan masalahnya.
Bapak, saya sudah buat grup. Nah, sudah didiskusikan dengan kelompoknya? Sudah. Sudah. Ini kelompok berapa? Kelompok apa? Yang sudah ini? Kelompok Pancasila. Oke, kelompok Pancasila sudah ya. Tunggu temannya yang belum ya. Kelompok Undang-Undang Dasar 1945 gimana? Sudah? Masih mengerjakan ya. Kelompok norma gimana? Sudah? Kelompok norma gimana? Sudah? Kelompok norma gimana? Sudah anak-anak? Masih mengerjakan? Belum, Pak. Ya, silakan lanjutkan pekerjaannya. Silakan lanjutkan pekerjaannya ya. Nanti dibagi ya. Nanti yang presentasi ketua kelompoknya ya. Contohnya kelompok Pancasila itu ketuanya adalah Putri. Nanti yang presentasi adalah Putri ya. Yang lainnya membantu boleh ya. Boleh menambahkan, boleh membantu, boleh juga berpendapat ya, silakan. Kelompok Undang-Undang Dasar 45 itu gambar 2 ya. Menganalisis gambar 2. Itu ketuanya adalah Redianitri. Ya. Silakan dianalisis gambarnya, mengapa permasalahan itu bisa terjadi, kemudian alternatif solusi atau pemecahan masalahnya seperti apa agar masalah itu tidak terjadi kembali. Sama juga gambar 3 ya, gambar 3 itu dianalisis oleh kelompok norma. Ketuanya adalah Chandra Mahayani. Oke, sambil dipelajari ya kelompok Pancasila, dipelajari dulu biar nanti pada saat presentasi bisa lancar, bisa baik, bisa berjalan dengan baik presentasinya ya. Kelompok kelompok Pancasila itu gambar 1, silakan dipelajari dulu. Ya, dipelajari dengan baik sehingga pada saat presentasi nanti bisa menampilkan yang terbaik ya. Bagaimana kelompok Undang-Undang Dasar 1945? Sudah? Kelompok norma gimana, sudah? Ya, oke. Silakan lanjutkan lagi. Silakan dilanjutkan. Pak, ini lagi. Ya, silakan Sama lanjutkan. Chandra. Silakan lanjutkan. Kelompok Pancasila yang sudah itu silakan dipelajari dulu ya. Pelajari dengan baik sehingga nanti presentasi bisa berjalan dengan baik.
Bagaimana kelompok Undang-Undang Dasar 1945? Kelompoknya Radianitri sudah? Bukan dulu Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Kelompok Norma, bagaimana? Teman-teman 30 bisa masuk jelek kata-kata. Iya, karena terlambat masuk ya. Iya. Untuk pertemuan berikutnya, tolong hadirnya harus disiplin ya, karena ini sudah apa namanya, sudah di jalan sekian hampir 1,5 jam ya, hampir Iya Pak. 90 menit. Nanti kita evaluasi ya. Pak, saya sudah Pak. Apa? Kelompok Pancasila. Kelompok Pancasila sudah. Kelompok Undang-Undang Dasar 1945 gimana? Sudah? Sudah Pak. Sudah juga ya, bagus. Kelompoknya Radianitri berarti sudah ya. Untuk kelompok Norma gimana anak-anak hebat semuanya? Kelompok Norma sudah? Kelompoknya Chandra Mahayani? Bentar, ini lagi mencari penyelesaian masalahnya Pak. Ya, silakan dilanjutkan ya. Nanti diskusikan dengan temennya ya, jangan kerjakan sendiri. Jadi ini adalah tim, ya. Ini adalah kelompok. Jadi harus diselesaikan dengan tim atau kelompoknya. Bagaimana kelompok Norma sudah? Kelompok Undang-Undang Dasar 1945 sudah ya? Berarti tinggal kelompok Norma sudah? Ya.
Nah, aku beli baru, nah sekarang dia udah beli baru, kembali lagi di sini. Sekarang itu yang kami itu nggak mau, katanya kurang gede. Sudah aku bilang, dia nunggu kakak-kakaknya yang lagi sakit. Baru lama kan? Ada yang kabur. Ini banyak ada sekali. Kelompok Pancasila silakan dipelajari ya dengan anggota kelompoknya. Kelompok Undang-Undang Dasar 1945 juga silakan pelajari dulu dengan anggota kelompoknya. Berarti yang belum ini adalah kelompok norma ya. Kelompoknya Chandra Mahayani. Bagaimana kelompok norma? Ada kendala? Ada masalah? Sudah Kenapa? Ya. Sudah selesai kelompok norma? Sudah Pak, tapi masih disalin dulu. Ya, oke, silakan disalin dulu ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Ingat nanti presentasi kelompok Pancasila, kelompok Undang-Undang Dasar, kelompok norma itu ketua kelompoknya masing-masing ya. Anggota kelompoknya silakan nanti bisa menambahi atau menambahkan, misalnya ada yang kurang atau misalnya ada yang mau ditambahkan ya. Nanti silakan dipersiapkan. Kelompok Pancasila itu Putri, kelompok Undang-Undang Dasar 1945 itu Radianitri, kelompok norma itu adalah Chandra Mahayani. Bagaimana kelompok norma? Sudah? Kelompoknya Chandra Mahayani bagaimana? Ada masalah? Ada kendala? Sudah kelompok norma? Kelompok norma? Bentar Pak lagi. Iya. Semangat ya. Sudah? Kelompok norma bagaimana sudah?
Kelompok norma bagaimana, sudah? Sedikit ya. Silakan dilanjutkan. Bagaimana kelompok norma? Sudah? Belum ya? Kelompoknya Chandra Mahayani. Untuk anggota kelompoknya silakan boleh dibantu ya. Lakukan kerjasama tim dengan baik sehingga permasalahan yang Bapak tampilkan itu bisa kalian carikan solusinya. Bagaimana kelompok norma? Ada masalah? Kenapa? Kelompok norma sudah selesai, Pak. Sekali luar biasa sekali anak-anak hebat ya. Baik anak-anak hebat semuanya, silakan lihat di slide. Ya, sudah tampak ya. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Kita mulai dari kelompok Pancasila ya, kelompoknya Putri. Kelompoknya Putri bagaimana, sudah siap? Sudah, Pak. Oke, kelompoknya Putri, silakan. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Gambar tersebut menunjukkan orang yang menyalakai temannya sendiri. Gambar tersebut juga mengakibatkan yang negatif yang sangat buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Laporan. Hasil diskusi kita yaitu kita dalam bermasyarakat tidak boleh melakukan hal seperti itu karena itu berdampak sangat berbahaya atau buruk. Untuk mengatasinya, kita harus bersifat baik dengan orang-orang terdekat kita. Kita tidak boleh mengikuti perbuatan yang dilakukan seperti foto pada gambar tersebut. Masalah ini mungkin terjadi karena ada permasalahan pribadi atau masalah yang menyinggung hati seseorang yang bisa membuat perkelahian ini terjadi. Sudah, Pak. Oke, bagus sekali, luar biasa sekali kelompok Pancasila ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok Pancasila. Oke, kelompoknya Putri kita presentasi dengan baik ya terkait dengan permasalahan yang Bapak berikan ya. Jadi menurut kelompoknya Putri ya, kelompok Pancasila, kita tidak boleh mencelakai, tidak boleh menyakiti orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi kita harus selalu berbuat baik ya, agar ya kita perilaku kita agar sesuai dengan norma ya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Oke, bagus sekali, luar biasa sekali kelompok Pancasila ya, kelompoknya Putri. Baik anak-anak hebat semuanya, kita lanjut kelompok Undang-Undang Dasar 1945, kelompoknya Radianitri ya. Oke, silakan kelompoknya Radianitri presentasi. Ya, Pak. Analisis gambar 2 adalah pelanggaran norma kesusilaan, yaitu melanggar aturan di sekolah. Itu terjadi karena
terjadi karena dia tidak mendengarkan hati nuraninya untuk tidak mencontek. Karena mencontek saat ulangan merupakan perbuatan salah yang merupakan pelanggaran norma kesusilaan. Dan sebelum ulangan dia tidak mempersiapkan dirinya dengan belajar sebelum ulangan. Itu sebabnya dia mencontek. Solusi agar tidak terjadi pelanggaran norma pada gambar 2 adalah memahami dan menerapkan aturan di sekolah, mempersiapkan diri sebelum ujian, dan menanamkan prinsip percaya diri. Perilaku mencontek itu tidak baik dan mengakibatkan ketidaktahuan dari pada itu sebelum ujian terlebih dahulu untuk belajar agar tidak terjadi pelanggaran kesusilaan. Dan pada saat guru mengajar atau menerangkan dia tidak konsentrasi sehingga apa yang dijelaskan oleh guru tidak dimengerti. Sudah, Pak. Oke, bagus sekali, luar biasa sekali ya kelompoknya Radianitri ya, kelompok Undang-Undang Dasar 1945 ya. Oke, plus juga untuk kelompoknya Radianitri. Kelompoknya Radianitri sudah bisa menganalisis ya, sudah mampu menganalisis terkait dengan gambar atau permasalahan yang Bapak berikan ya. Terkait gambar itu, menurut kelompok Undang-Undang Dasar 1945 itu perilaku mencontek itu tidak baik ya, jadi tidak boleh kita lakukan ya di sekolah ya, karena itu akan merugikan diri kita sendiri ya, mengurangi rasa percaya diri kita ya, itu akan merusak masa depan kita ya, karena mencontek itu adalah bibit dari kita melakukan korupsi nantinya ya. Jika bibit itu dipelihara maka ya hasilnya kurang baik ya. Jadi mencontek itu budaya yang sangat tidak baik yang bisa merusak masa depan siswa atau peserta didik ya. Oke, bagus sekali kelompoknya Radianitri, kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lanjut berikutnya kelompok Norma, kelompoknya Chandra Mahayani, silakan. Baik Pak, selamat pagi. Kami dari kelompok Norma sudah mengamati dan menganalisis gambar pada nomor 3. Memang benar bahwa tahun 90-an adalah masa-masa penuh warna, di mana kita semua khususnya anak-anak yang masih asik melakukan permainan tradisional super seru, ataupun dimanjakan dengan berbagai tontonan kartun favorit, warna-warni tahun 90-an itu ternyata juga dapat dilihat dari seragam siswa-siswi SMA. Menurut penuturan salah satu dosen di Kota Pelajar Yogyakarta, sebelum tahun 1990, tidak ada pelajar yang melakukan aksi coret-coret seragam itu. Itu adalah budaya siswa atau siswi pada saat lulus SMA atau SMK. Dan penyelesaian alternatif yang kami ambil memang benar, bahwa coret-coret seragam itu merupakan budaya siswa-siswi SMA. Tetapi hal tersebut melanggar norma kesusilaan, dan hal yang terbaik dilakukan adalah tidak mencoret-coret seragam agar bisa dipakai lagi untuk yang membutuhkan. Ya, sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali ya kelompok Norma. Kita berikan aplaus ya untuk kelompok Norma, luar biasa sekali kelompoknya Chandra Mahayani ya. Jadi menurut kelompoknya Chandra Mahayani itu adalah gambar 3 itu perbuatan yang tidak baik untuk kita lakukan ya, karena seperti gambar yang tampil atau tampak pada gambar 3 itu adalah sekelompok siswa ya yang mencoret-coret pakaiannya pada saat kelulusan. Itu jelas melanggar beberapa norma ya, karena dia mengendarai konvoi, mengendarai kendaraan tanpa helm, tanpa pengaman yang sesuai ya, menggunakan kendaraan tidak standar ya, tidak mematuhi aturan atau rambu lalu lintas ya. Jelas norma hukum dilanggar, norma kesopanan dilanggar ya, norma kesusilaan juga dilanggar. Itu banyak pelanggaran norma yang terjadi pada gambar 3 ya. Itu perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu ya. Itu contoh yang tidak baik, itu contoh yang salah ya. Jadi perilaku itu adalah perilaku yang tidak baik untuk kita contoh. Oke, bagus sekali ya kelompok Norma ya, kelompoknya Chandra Mahayani. Sudah luar biasa sekali menampilkan hasil presentasinya ya. Baik anak-anak hebat semuanya.
kelompok Pancasila, kelompok Undang-Undang Dasar, kelompok Norma sudah melakukan presentasi semuanya. Semuanya hasilnya luar biasa sekali. Kalian sudah bisa menganalisis permasalahan, kemudian kalian sudah bisa memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang diberikan. Luar biasa sekali anak-anak hebat semuanya ya. Baik anak-anak hebat semuanya, kita pada tahap refleksi sekarang ya. Di tahap refleksi ini kita akan merefleksi pembelajaran kita ya. Oke, silakan dilihat di slide di layar anak-anak masing-masing ya. Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan? Oke, siapa yang bisa? Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan? Oke, silakan. Saya, Pak. Silakan. Manfaat yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini sangatlah banyak. Saya mengetahui bentuk-bentuk norma dan akan menerapkannya di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar saya. Oke, Dan saya sudah menjelaskan semua materi yang pembelajaran dalam pembelajaran hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua yang sudah membantu saya. Oke, bagus sekali ya. Banyak hal yang diperoleh ya setelah kita mempelajari materi hari ini ya, terkait dengan norma, terkait dengan perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa sekali anak-anak hebat semuanya ya. Lanjut berikutnya. Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Oke, yang bisa silakan. Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Saya, Pak. Silakan. Saya tidak pernah mencontoh kepada teman saat ujian atau ulangan karena itu melanggar norma kesusilaan dan aturan di sekolah. Dan saya tidak akan mencoret-mencoret baju saat tamat SMA atau SMK. Oke, bagus sekali ya. Luar biasa sekali ya. Jadi tidak akan melakukan hal-hal yang di luar ketentuan norma ya. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Cepat sekali ya. Oke, lanjut berikutnya. Bagaimana sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Nah, sekarang ini sikap kita. Bagaimana sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Yang bisa silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Tindakan yang harus kita lakukan yaitu kita harus berbuat baik. Kita tidak boleh mengikuti perbuatan yang ada pada gambar-gambar tersebut. Oke, bagus sekali ya. Dan kita tidak norma yang telah ditentukan. Oke, sudah? Sekian. Oke, baik, terima kasih ya. Bagus sekali jawabannya ya. Sikap yang perlu dilakukan selanjutnya adalah ya tidak meniru contoh-contoh yang tidak baik ya. Akan melakukan perilaku yang sesuai dengan norma. Oke, bagus sekali anak-anak hebat semuanya, luar biasa sekali ya. Super sekali kalian semuanya. Oke, baik anak-anak hebat semuanya. Setelah kita refleksi, kita akan simpulkan ya. Sebelum Bapak simpulkan, ada yang mau berpendapat, ada yang mau menyimpulkan? Apa yang anak-anak dapatkan? Kesimpulan apa yang anak-anak dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini pengertian norma. Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan itu mengikat setiap orang dalam lingkungan tersebut. Nah, semua orang di area itu harus menaati norma yang berlaku. Balik ketentuan itu terdapat nilai yang menjadi landasan tingkah laku manusia. Sehingga manusia merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku semua orang dalam masyarakat. Sedangkan nilai merupakan unsur di dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah laku itu. Dan ada beberapa macam-macam norma dan contohnya.
Norma kesusilaan. Norma susila adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila mendorong manusia untuk berbuat baik serta mencegah manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk karena bertentangan dengan hati nurani manusia. Contoh norma susila yaitu jangan mencuri barang milik orang lain, jangan membunuh sesama manusia, hormatilah sesamamu, jangan mencuri barang milik orang lain, jangan membunuh manusia, dan bersikap jujur. Sanksi yang didapat apabila melanggar norma susila ini yaitu yang akibatnya akan menimbulkan penyesalan. 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan yang bersumber dari norma ini di beberapa hal di antara yaitu tindakan yang berlaku di manusia. Norma kesopanan juga disebut norma sopan, norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma sopan pas dan akan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Contoh norma kesopanan. Yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Perangkat sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Dan yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran. Janganlah meludah di dalam kamar. Sanksi yang didapat ketika melanggar norma pantun ini bisa berupa celaan dari pertama yang tersebut beribu kata-kata. Pandangan rendah, orang sekeliling, tetap kebencian, dijauhi di pergaulan, sehingga menimbulkan rasa hina, malu, kepikiran yang mengakibatkan penderitaan batin. Norma agama. Norma agama adalah ketentuan yang bersumber dari Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Isinya berupa ajaran dan agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai macam-macam norma kesopanan, norma sosial, dan norma hukum. Contoh norma agama itu tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh merampok harta milik orang lain, tidak boleh berbuat palsu, hormatilah bapak dan ibumu. Sanksi yang didapat ketika melakukan pelanggaran norma agama yaitu sanksi yang berupa di neraka. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum yang dibuat oleh yang berwenang yang memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia. Pasal 362 hadis, barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena tidak pencurian yang pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda pada rupiah. Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Setiap orang yang melaporkan terjadinya kecelakaan tindak pidana pencucian wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, atau hartanya, keluarganya. Oke, sudah ya? Oke, baik. Oke, bagus ya. Luar biasa sekali ya, sudah disampaikan ya.
Jadi anak-anak hebat semuanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini ya adalah kesimpulannya kita harus melakukan perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum ya. Perilaku kita harus sesuai dengan norma ya. Jangan sampai kita melenceng dari norma-norma yang ada dalam masyarakat ya. Kalau kita keluar dari norma itu berarti ya terjadi kekacauan, berarti terjadi pelanggaran norma ya yang mengakibatkan hidup menjadi tidak harmonis, tidak seimbang ya. Baik anak-anak hebat ya. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Bapak hentikan dulu bagi layarnya ya. Baik anak-anak hebat semuanya, untuk post testnya silakan anak-anak nanti buka Google Formnya ya. Di sana sudah ada pertanyaan, silakan dijawab ya. Baik anak-anak hebat semuanya, untuk materi yang akan datang minggu berikutnya ya, kita akan belajar terkait dengan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Baik anak-anak hebat ya, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Karena di awal tadi kita buka dengan doa, sekarang pembelajaran kita akhiri juga dengan doa ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dengan baik, sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan masyarakat ya. Tadi oleh ketua kelas ya. Sekarang ya, Radian silakan pimpin untuk mengakhiri pembelajaran, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bagus. Makasih Radiani ya, sudah memimpin doa mengakhiri pembelajaran. Baik anak-anak hebat semuanya, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar sehingga kalian bisa menjadi orang hebat, bisa memenuhi cita-cita kalian semuanya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Silakan boleh kalian meninggalkan ruangan.